Hai, nama aku Ayu Kartika Larasati Pradina dari kelas 12 IPS 1 nomor presensi 4. Halo, saya Angela Agustina Preko Putri dari kelas 12 IPS 3 nomor presensi 6. Hai, namaku Tantri Ayuningrum Desyana dari kelas 12 IPS 4 nomor 28. Hai, namaku Rutwi Ningtyas, kelas 12 MIPA 2, nomor presensi 33. Hai teman, kembali lagi dengan kita kelompok 14. Di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai tema 2, yaitu menuju era industri 5.0. Di sini kita akan belajar bersama, jadi jangan di-skip ya. Di masa pandemi seperti ini, teknologi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk semua golongan masyarakat. Sebenarnya gimana sih sejarah perkembangan teknologi itu? Perkembangan iptek di Indonesia dimulai pada saat masa kolonial Belanda, yaitu sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kolonial Belanda ditandai dengan berdirinya perusahaan swasta asing, misi keagamaan, dan pendidikan barat. Semuanya itu merupakan bagian dari eksploitasi ekonomi. Teknologi modern barat memperkenalkan teknologinya yang pertama dengan melalui pabrik gula. Modernisasi teknologi tersebut kemudian menyebar ke sektor lainnya seperti mulai merakit persenjataan modern, galangan kapal, pertambangan batu bara, timah, gas, dan minyak bumi. Kemudian teknologi semakin berkembang pesat seiring berjalannya waktu hingga ditemukannya radio, mesin uap, telegraf, mesin tenun, sepeda, dan alat pemisah biji bagi para petani. Teknologi merupakan suatu hal yang aplikatif, maka perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perubahan aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari kehidupan manusia, sehingga sejarah teknologi dapat pula direkonstruksi berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi. Perkembangan teknologi pada revolusi hijau juga berpengaruh terhadap kesiapan kita menuju revolusi 5.0. Revolusi hijau adalah revolusi yang mengaitkan pada bagaimana kemajuan dalam sektor pertanian. Sedangkan revolusi industri adalah bagaimana teknologi saat ini sudah mencapai di tahap data digital. Hubungan antara revolusi hijau dan revolusi industri adalah bagaimana revolusi hijau yang meningkatkan taraf pertanian dalam kemajuan revolusi digital saat ini. Revolusi hijau tidak dapat dipisahkan dari revolusi industri. Dalam perkembangan iptek, terdapat dampak positif maupun negatif. Beberapa dampak positif dari perkembangan iptek dalam revolusi hijau antara lain: munculnya tanaman bibit unggul berumur pendek, sehingga dapat meningkatkan intensitas penanaman tumbuhan setiap tahunnya. Alat pertanian yang semakin canggih, meningkatkan pendapatan petani, dapat merangsang para petani dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya teknologi, merangsang dinamika ekonomi masyarakat, karena dengan hasil melimpah akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula di lingkungan masyarakat. Dari banyaknya dampak positif, pasti ada beberapa dampak negatif yang terjadi. Antara lain, alat pertanian hanya dimiliki oleh petani kaya, sehingga petani yang kurang mampu masih menggunakan alat seadanya untuk mengelola lahan. Sistem panen secara bersama-sama pada masa sebelumnya mulai digeser oleh sistem upah. Pengaruh ekonomi uang dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. Ketergantungan kepada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama. Tetapi selain dari itu, terkadang perkembangan iptek yang ada dapat mempengaruhi, bahkan merubah kepribadian dan perilaku seseorang jika seorang itu sudah terjerumus pada sisi negatif perkembangan iptek. Iya, benar juga ya, terkadang sikap selektif yang kurang juga berpengaruh buruk bagi diri kita sendiri. Adanya perkembangan teknologi ini mengakibatkan berbagai dampak yang ditimbulkan. Semuanya memiliki sisi positif maupun negatif dari perkembangan internet di berbagai belahan dunia. Kemudahan mengakses internet membawa banyak dampak baik bagi masyarakat luas, karena informasi yang ingin didapatkan akan semakin mudah dan cepat.
Adanya YouTube, bahkan game online yang sedang marak pada saat ini, yang awalnya diciptakan untuk sarana hiburan dikala kita lelah, serta menenangkan pikiran setelah kita bekerja keras. Namun, di balik kemudahan dan dampak positif tersebut, banyak hal yang mempengaruhi moral pada generasi muda. Banyak budaya dan gaya hidup orang luar negeri masuk dengan mudah. Banyak anak yang mulai berbohong kepada orang tua seperti di saat anak-anak menggunakan gadget atau gawai hanya untuk bermain game online atau melihat YouTube tanpa memanfaat gadget atau gawai tersebut untuk hal yang lebih positif, seperti kegiatan menyalurkan bakat, kegiatan belajar, mengerjakan tugas dengan maksimal, bahkan berbisnis online. Menurut riset platform manajemen media sosial Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Report 2020, hampir 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet dibanding tahun 2019 lalu. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17% atau 25 juta pengguna. Selama 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 hingga 64 tahun memiliki waktu rata-rata selama 7 jam 59 menit per hari untuk berselancar di dunia maya. Angka tersebut melampaui rata-rata global yang hanya menghabiskan waktu 6 jam 43 menit di internet perharinya. The internet has made the world a smaller place and helped people to become more animals in their interaction with others. This condition has created a new level of conflict that wasn't found in the past. There are many advantages and disadvantages of the internet that worth considering. Here are some key points. The first advantage of internet is that communication happens globally in real time. Besides, we can get more stuff done in less time. In the past, you have to go to your bank to transfer some money. Now you can do it simple by using an internet connection in your phone. Internet is also enable you to become active about anything you want to get involved in. The internet can guide you toward what you need to do. You can follow, get involved, or criticize anything because of our connectivity. There are some disadvantages of the internet that we should care about. First, its potential to decrease personal privacy. The amount of personal information being shared on the internet is so enormous that personal privacy is at risk. Second, the internet can cause an addiction, especially online gaming addiction. But if we use the internet wisely, there must be a lot of benefit that we can get.